Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Suara saya jelas Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya kita bisa memulai kajian kita, yaitu kajian mahir dalam membaca Arab Gundul insyaallah dalam 6 jam yang kita bagi dalam 6 pertemuan insyaallah. Jadi pada pertemuan yang pertama ini kita membahas tentang mengenal kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu biasa disebut dengan al-kalimah. Al-kalimah. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan jumlah. Jadi kata itu diterjemahkan dalam bahasa Arab atau dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah al-kalimah. Jadi kata dalam bahasa Arab ini terbagi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa macam kata dalam bahasa Arab, maka dijawab ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim ini bisa kita artikan sebagai kata benda. Nah, isim bisa kita terjemahkan sebagai kata benda. Sementara fi'il adalah kata kerja. Adapun huruf yang dimaksud di sini yang termasuk dari kata dalam bahasa Arab bukanlah huruf abjad, bukanlah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Tapi huruf yang dimaksud adalah gabungan, ya, kata-kata gabungan beberapa huruf yang membentuk sebuah kata yang dia berfungsi sebagai kata sambung. Dia bukanlah kata benda dan bukan juga kata kerja. Jadi huruf di sini bukanlah huruf abjad, bukan huruf hijaiyah, tapi adalah kata yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah memiliki makna ketika dia bersambung dengan isim ataupun fi'il. Apa contoh isim? Isim itu sebagaimana kita katakan tadi adalah kata benda. Itu nanti memiliki beberapa tanda, begitu juga fi'il dan huruf. Contoh isim itu adalah alhamdu, syajaratun, kitabun. Ya. Alhamdu, syajaratun, kitabun, maktabun, qalamun, baitun, manzilun, syamsun, dan seterusnya. Dari situ bisa kita pahami sebelum kita jelaskan tanda isim. Jadi yang ada tanwin di akhirnya itu berarti itu adalah isim. Dan ada alif lam di awalnya itu adalah juga isim. Kemudian fi'il tadi kita katakan adalah kata kerja. Apa contohnya? Jadi kata kerja sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata kerja menunjukkan satu pekerjaan, satu peristiwa, satu perbuatan.
datang, makan, minum, tidur, berdiri, belajar, membaca, dan seterusnya itu semuanya adalah kata kerja. Ya. Demikian juga dalam bahasa Arab, ja'a itu adalah kata kerja, fi'il. Jalasa, kata kerja. Ja'a artinya telah datang. Jalasa telah duduk. Kataba telah menulis. Nasara telah menolong. Nadhara telah melihat. Ya, dan seterusnya. Itu semuanya adalah fi'il. Kemudian huruf. Tadi kita katakan huruf adalah gabungan beberapa huruf hijaiyah yang membentuk sebuah kata yang tidak memiliki arti kecuali kalau digabungkan dengan fi'il ataupun isim. Contohnya adalah fi, an, lam. Fi, fi itu di. Kita tidak mengetahui arti di dengan baik kecuali ketika kita gabungkan di itu dengan satu tempat, di kelas, di rumah, di masjid. Berarti itu menunjukkan posisi di satu tempat. An, ini juga adalah huruf yang berarti bisa artinya tentang, bisa artinya melalui, dan seterusnya. Lam bisa diartikan belum atau juga bisa diartikan tidak. Tapi itu pembagian kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda isim. Jadi poin paling penting dalam pertemuan kita ini adalah mengenal kata yang tiga ini. Ya, kita bisa mengenalnya itu melalui tandanya, melalui contohnya, dan ketika kita mengenal jenis dan macam-macamnya. Jadi pertama alamatul ismi, tanda, ciri, isim, ya, ciri dan tanda kata benda. Jadi ada beberapa tandanya. Ketika kita melihat tanda isim ini, maka kita mengetahui bahwa itu adalah isim. Ketika kita melihat ada satu tanda di situ, berarti di situ ada isim. Jadi tanda ini ada yang melekat pada isim, ada yang berada sebelumnya. Jadi kalau tanda ini melekat pada isim dan itu ada kita lihat pada satu kata, berarti kita bisa memastikan itu adalah isim. Kalau tanda itu ada sebelum isim, berarti ketika kita melihat tanda itu, berarti sesudahnya itu adalah isim. Yang pertama tanda isim itu adalah ada alif lam di awalnya. Ya, ada alif lam di awalnya. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita baca Alhamdu. Itu adalah ada alif lam di awalnya. Berarti Alhamdu itu adalah satu isim. Ar-Rahman ada alif lam. Berarti Ar-Rahman adalah juga isim. Ar-Rahim dan seterusnya. Itu juga adalah isim. Kemudian ada huruf jar sebelumnya. Huruf jar ini ada banyak. Ya. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Jurumiyah itu ada 9. Kalau dalam kitab lain bisa sampai 20. Tapi intinya yang perlu kita ketahui apa saja huruf jar, dan ketika ada huruf jar sebelum suatu kata berarti kita bisa memastikan bahwa kata itu adalah isim, bukan fiil dan bukan huruf. Ketika ada huruf jar sebelum satu kata berarti kata itu adalah isim. Apa contohnya? Contohnya adalah pertama kita jelaskan dulu huruf jar itu apa saja. Di antara huruf jar itu adalah min, ila, an, ala.
fi, huruf ba, kaf, lam. Ya, ada 9 disebutkan dalam kitab Jurumiyah. Min ini menunjukkan, min ini berarti dari, ila, ke, atau kepada. Ya. Dan seterusnya. Dalam bahasa Indonesia bisa disebutkan huruf jar ini mirip dengan preposisi. Ya. Preposisi, kata depan dari satu kata. Ya. Bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu. Jadi kalau ada huruf jar di awal satu kata, berarti kata itu bisa kita pastikan itu adalah satu isim. Contohnya min, min dari, min huruf jar, minal bait, dari rumah. Berarti al bait adalah rumah, adalah satu isim. Bismillah, bi itu adalah juga termasuk huruf jar. Berarti ismi itu adalah satu isim. Kemudian ada tanwin di akhirnya. Jadi ini juga adalah tanda isim. Ya. Jadi ketika ada satu kata dia bertanwin, tanwin ini an, in, un, atau un, an, in. Ya. Zaidun, zaidan, zaidin. Berarti zaidun adalah isim. Kenapa? Karena ada tanwin di akhirnya. Ya. Ghafurun, rahimun. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurun, rahimun, ghafurun. Tanwin di akhirnya. Berarti ghafur adalah isim. Rahimun, tanwin di akhirnya. Berarti itu juga adalah isim. Kemudian kita juga bisa mengetahui satu kata itu adalah isim atau satu kata itu adalah isim bukan fiil dari sisi makna, ya. Dari segi makna, maknanya makna isim, bukan kata kerja, bukan menunjukkan peristiwa atau perbuatan. Berarti ini adalah isim, ya, dari segi makna. Kemudian kita bisa mengetahui satu kata itu juga adalah isim ketika kita melihat bentuknya, ya, atau bahasa lainnya wazannya. Bentuk, ya, bentuk dari satu kata ini adalah bentuk isim, bukan bentuk fiil dan bukan bentuk huruf. Jadi ada bentuk-bentuk isim, ada bentuk-bentuk fiil, sebagaimana nanti insya Allah pada pertemuan yang kedua pekan depan kita akan membahas itu, bentuk-bentuk isim, bentuk-bentuk fiil. Jadi ketika kita mengetahui bentuk-bentuknya isim, bentuk-bentuk fiil, kita bisa mengetahui ini adalah isim atau fiil. Kemudian tanda isim selanjutnya adalah idhofah. Idhofah ini adalah kata gabungan dua kata. Ya, gabungan dua kata yang membentuk satu makna tersendiri. Ya, bisa kita artikan kata majmuk. Ya. Misalnya rumah sakit. Ya, dalam bahasa Indonesia rumah sakit. Jadi rumah sakit itu bukan rumah yang sakit, tapi itu menunjukkan satu makna tersendiri, yaitu tempat orang dirawat, tempat orang sakit dirawat. Ya. Dalam bahasa Arab contoh idhofah itu misalnya adalah ya, qalamu Ahmad, menunjukkan milik Ahmad, pulpennya si Ahmad. Qalamu Ahmad, pulpennya si Ahmad. Ya, gabungan dua kata yang membentuk satu makna tersendiri. Ya bisa dia dari gabungan itu bisa menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan asal dari
sesuatu, misalnya khotamul eh, khotamul hadid. Nah, itu menunjukkan khotamul hadid itu menunjukkan bahwa cincin itu terbuat dari besi. Kemudian yang ketujuh di antara tanda isim adalah ada yanida. Yanida ini adalah panggilan, yaitu huruf panggilan. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ikhwan, ya Akhwat, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Aba Hurairah. Jadi ketika ada huruf panggilan, ya, ada tun nida, huruf nida di awal satu kata, berarti kata tersebut adalah isim. Tab selanjutnya tanda-tanda fiil. Di antara tanda-tanda fiil itu ada qad di awalnya. Seperti qad aflahal mu'minun. Ya. Qad qamatis shalah. Qad faza manittaqo. Ya. Qad ini diartikan sungguh, pasti. Qad aflahal mu'minun. Sungguh, pasti beruntunglah orang yang beriman. Qad qamatis shalah. Sungguh sudah didirikan salat. Qad fazal muttaqun. Sungguh pasti beruntunglah orang yang bertakwa. Jadi ketika ada qad di awal satu kata, berarti kata itu adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Selanjutnya ada huruf sin. Ya, ada huruf sin atau saufa di awal atau sebelum satu kata. Jadi kalau ada sin atau sa ya'lamun, sa taro, sa ta'kul, sa nabako, sa akhruj, sa adrus. Nah, berarti semua kata-kata sesudah sa itu adalah fi'il. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Berarti ya'lamun adalah fi'il. Karena ada sa di awalnya. Begitu juga saufa. Saufa ta'lamun. Saufa tarji'un. Saufa takhrujun. Saufa turhamun. Itu semua kata-kata diawali dengan saufa, berarti itu adalah fi'il. Selanjutnya ada ta ta'nis sukun di akhirnya. Ta ta'nis sukun. Huruf ta yang sukun. Ya, huruf ta yang sukun di akhir satu kata, berarti kata itu adalah fi'il. Contohnya qad qomat as-shalah. Tapi dibaca qad qamatis shalah karena bertemu dua sukun, sukun ta dan sukun lam, ya. Maka dikasrohkan huruf ta-nya. Qad qamatis shalah. Jadi qomat adalah fiil karena di akhirnya ada ta, huruf ta yang sukun, ta ta'nis sakinah. Fazat, nasorat, dorobat, kharajat, katabat, bakat. Itu semua kata-kata yang akhirnya ada huruf ta yang sukun, berarti itu adalah fi'il. Selanjutnya, tanda fi'il berikutnya adalah diawali dengan salah satu huruf mudhora'ah anita. Hamzah, nun, ya, ta. Ya. Berarti
Kalau diawali dengan itu biasanya adalah fi'il. Dan itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian ada huruf nasab di awalnya. Ada huruf nasab. Huruf nasab ini huruf yang menjadikan fi'il sesudahnya itu mansub. Ya, ada beberapa huruf diantaranya adalah an, lan, idan, kai, lam kai, dan seterusnya. Ya. Contohnya apa? An nasbiro, kita bersabar. Antasumu khairul lakum, kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Ya. Jadi sesudah an itu berarti fi'il. Selanjutnya di antara tanda fi'il juga adalah ada huruf jazam. Kalau tadi huruf nasab menjadikan fi'il sesudahnya itu mansub, kalau huruf jazam menjadikan fi'il ya atau kata sudah huruf ini madzum. Ya, ada beberapa huruf jazam diantaranya adalah lam, lamma, lam amri, lam yalid, walam yulad. Ya. Jadi yalid, yalid diawali dengan lam. Berarti yalid itu adalah fi'il. Walam yulad. Berarti yulad adalah juga fi'il karena diawali dengan lam. Walam yakun lahu, walam yakun lahu kufuwan ahad. Berarti yakun itu juga adalah fi'il karena diawali dengan huruf lam. Kemudian ada huruf syarat di awalnya. Syarat jika, kalau, ya, in, ya, in tashkurullaha, ya, in tasbir, asbir. Jadi in sesudahnya itu adalah fi'il. Demikian juga idza. Idza qumtum ila shalah. Idza ja'aka nasrullah. Berarti kata-kata sudah idza itu adalah fi'il. Lau. Lau ta'lamuna ma'a'lamu. Lau. Kalau. Ta'lamuna. Berarti ta'lamun adalah fi'il. Karena diawali dengan lau. Kemudian juga diantara tanda fi'il ada ma dan an masdariyah di awalnya. Ya. Ma masdariyah. Ya. Ma masdariyah dan an masdariyah itu adalah huruf-huruf yang merubah fi'il menjadi isim masdar. Seperti kita tadi contohkan, wa an tasumu khairul lakum. An tasumu an itu adalah an masdariyah, berarti tasumu itu adalah fi'il. Kemudian tanda fi'il juga adalah menunjukkan makna kata kerja. Ya, menunjukkan makna perbuatan, peristiwa. Ya, pekerjaan. Melihat, menolong, menulis, membantu, makan, tidur, duduk, berdiri, itu semua adalah perbuatan. Ya, pekerjaan, peristiwa, berarti itu adalah fi'il. Menunjukkan bentuk fi'il. Ya. Jadi fi'il sebagaimana isim ada bentuk-bentuk tersendiri yang membedakan dia dari yang selainnya. Jadi itu kita akan bahas bentuk-bentuknya itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Silahkan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah.
Kalau tidak ada kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Saya masih masih agak bimbang tadi, coba di Mohon maaf, Pak. a- Suaranya alamat putus-putus, Pak ya. labnya. Kurang jelas. Gimana caranya supaya agak jelas ya? Di di alamatul isim, alamatul isim. Ya. Gimana? Coba ditampilkan kembali tentang alamatul isim. Iya, ya. Udah. Alamatul isim yang belum saya pahami pertama itu di alamatul isim idofah. Ya. Kemudian di alamatul fi'il. Coba Pak ditampilkan kembali alamatul fi'il. Ya. Ini yang masih belum kita pahami di apa ini Pak? Di Anita, Anita, Oh, itu. Huruf mudharaah ya. Anita. Ya, Oke. Jadi tentang tanda isim tadi, di antara tandanya adalah adanya idhofah. Jadi ini kekhususan isim, ya, kekhususan isim karena fiil dan huruf itu tidak bisa menjadi mudhof. Jadi idhofah ini adalah gabungan dua kata yang kata pertama disebut dengan mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Jadi mudhof dan mudhof ilaih ini disebut dengan idhofah, jumlah idhofah. Dan dia bergabung membentuk satu eh, makna, ya, membentuk satu makna yang dia bisa berarti menunjukkan itu satu kepemilikan. Ya. Kepemilikan misalnya adalah eh, qalamu Ahmad. Bisa juga menunjukkan eh, waktu yaumal Jum'ah. Yaumal Jum'ati. Itu menunjukkan hari Jumat. Berarti menunjukkan waktu. Jadi ini kekhususan isim. Jadi ketika ada jumlah idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, berarti mudhof ini dan mudhof ilaih dua-duanya adalah isim, bukan fiil dan bukan huruf. Karena fiil tidak bisa diidhofahkan, begitu juga huruf. Untuk tanda fiil yang tadi itu Anita itu adalah singkatan dari A atau Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Hamzah, Ini Bang. Nun, Ya, dan Ta. Jangan ditambah. Jadi Hamzah, Nun, Ya, dan Ta ini adalah 4 huruf mudhara'ah. Dan ini adalah harus ada salah satunya itu di awal fiil mudhari', ya. Harus ada salah satu dari Hamzah, Nun, Ya, atau Ta di awal huruf mudhari', di awal fiil mudhari'. Ya. Insyaallah nanti pertemuan ke depan, pertemuan pekan depan kita membahas tentang fiil mudhari' dan tasrif fiil mudhari'. Kalau A misalnya akhruju, ya. Kalau nun misalnya nakhruju. Kalau ya yakhruju. Kalau ta takhruju, ya. Jadi fiil ini adalah kekhususan fiil mudhari', ya. Tanda khusus untuk fiil mudhari' sebagaimana qad, ya. Itu juga bisa masuk ke fiil mudhari', bisa masuk ke fiil
madi, tapi berbeda nanti artinya. Kalau sin dan saufa itu khusus untuk fi'il mudhari', kalau ta ta'nis sakinah itu khusus untuk fi'il madi. Baik, itu kurang lebih Pak Hendra ya. Pak Hendra tadi yang bertanya ya. Naam, tayyib Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Tanda huruf. Tanda huruf itu mudah, yaitu tidak ada tanda isim dan tanda fiil. Ya, tidak ada tanda isim dan tanda fiil padanya, dia tidak menunjukkan kata benda, tidak menunjukkan kata kerja, tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, dia tidak bisa didhofahkan, ya, dan seterusnya, berarti itu adalah huruf. Kemudian di antara tanda dan ciri huruf juga dia mabni, tetap, dia tidak bisa berubah. Sebagaimana isim bisa berubah, bisa an, in. Kalau huruf tidak, sekali dia uh, hal, tetap hal. Ya, sekali dia an, tetap an. Bagaimanapun dia akan an, tidak akan bisa berubah. Tidak ada amil yang bisa merubahnya. Dan huruf itu banyak, diantaranya adalah huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazam, ada huruf qasam. Sebagaimana tadi kita jelaskan tentang huruf jar, huruf nasab, huruf jazam, dan huruf qasam. Huruf qasam ini adalah huruf yang menunjukkan sumpah, yaitu ada 3, waw, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Ya. Jadi waw, ba, ta itu adalah huruf sumpah. Baik, itu dia tanda fi'il. Insyaallah mudah, kita lanjutkan. Kemudian isim ditinjau berdasarkan jumlahnya terbagi 3. Isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ya, isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ini penting untuk kita ketahui supaya nanti kita bisa membedakan, ya, perubahan di akhir kata, perubahan di akhir sebuah kata. Ya. Jadi ada yang berubahnya itu harokat, ada yang berubahnya itu huruf. Jadi kitabun, kitaban, kitabin. Ya. Itu kitabun bisa berubah menjadi kitaban, bisa merubah menjadi kitabin, tergantung amil yang berada sebelumnya. Jadi kalau kitabun misalnya dia sebagai khobar, ada kitabun. Kitaban misalnya karena ada fiil sebelumnya, jadi dia posisinya sebagai objek, maka dia menjadi kitaban. Istaraitu kitaban, aku membeli satu buku. Kitabin karena ada huruf jar sebelumnya, misalnya, ya, ada lam ashtari walau wahid min kitabin. Ya. Jadi ada min, huruf jar, maka menjadikan kata sudahnya itu majrur, kitabin, kasroh. Jadi ini contoh perubahan dengan harokat. Ada perubahan kata itu tidak dengan harokat, tapi dengan huruf. Kitabani, kitabaini, kolamani, kolamaini. Itu adalah isim musanna. Jadi penting kita mengetahui isim ditinjau berdasarkan jumlah terbagi 3. Mufrad itu adalah menunjukkan
kata yang menunjukkan jumlahnya 1, musanna jumlahnya 2, jamak jumlahnya lebih dari 2. Ya, kalau dalam bahasa Arab, jadi dari sisi jumlah kata itu terbagi 3, mufrad, musanna, jamak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kata itu dari sisi jumlah dibagi 2 saja, ya, yaitu mufrad dan jamak. Dan dalam bahasa Inggris jamak itu ya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab tidak, dibagi 3. Jadi mufrad, musanna, jamak. Musanna ini tandanya itu di akhirnya itu ada alif dan nun atau ya dan nun. Kitabani, kitabaini. Itu adalah menunjukkan isim musanna. 2 kitab, kitabun 1 kitab, kitabani 2 kitab, kitabaini 2 kitab. Ya. Apa bedanya kitabani dengan kitabaini nanti kita bahas insyaallah di pertemuan ketiga, yaitu tentang al-i'rab. Qalamun 1 pulpen, qalamani 2 pulpen. Ya, jadi qalamun 1 pulpen, qalamani 2 pulpen. Jadi ada ani. Ya. Kalau isim musanna itu ada ani di belakang kata itu. Kitabani, qalamani, muslimani, muslimatani, ada ani. Atau ada aini. Ya. Qalamaini, muslimaini, muslimataini, kitabaini. Jadi ingat saja kalau ingat musanna ingat si ani. Ya, kitabani. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak, isim yang menunjukkan jumlahnya lebih dari 2. Ya. Isim yang menunjukkan jumlahnya lebih dari 2. Ini salah tulis ini ya. Di sini ditulis isim yang menunjukkan jumlahnya 2. Tapi yang betul isim yang menunjukkan jumlahnya lebih dari 2. Itu namanya isim jamak. Lebih dari 2 berapa? Bisa 3, 4, 5, sejuta, 100, 1 miliar, dan seterusnya. Ya. Apa contohnya? Kutubun. Kutubun itu adalah isim jamak. Ya. Kutubun artinya beberapa buku. Aklamun. Ya. Artinya beberapa pulpen. Muslimuna. Beberapa orang muslim. Muslimatun. Beberapa kaum muslimat. Baik, Ustazatun. ya. Saya rasa mafhum sampai di sini ya. Isim berdasarkan jumlahnya terbagi 3. Sekarang isim berdasarkan jenis. Jadi jenisnya itu ada 2, mudzakkar dan muannas. Nah, mudzakkar dan muannas. Hukum asal setiap isim itu adalah mudzakkar. Kita anggap setiap isim itu adalah mudzakkar kecuali yang ada tanda muannasnya. Ya. Bagaimana kita mengetahui itu isim muannas? Nah, baru ada tandanya, tanda khusus untuk isim muannas. Kalau isim mudzakkar tidak ada tanda khususnya karena mayoritas isim itu mudzakkar. Ya. Jadi yang muannas itu yang dikasih tanda. Di antara tanda isim muannas itu ada ta marbutoh di akhirnya. Ya. Qalan suwatun, saburatun, ya, syajaratun, baqaratun, ya.
Kemudian nama orang perempuan. Berarti kalau ada orang dan dia adalah perempuan, berarti namanya itu adalah menunjukkan isim muannas. Ya, isim muannas. Baik dia ada tamar butoh di akhirnya ataupun tidak. Kemudian dikhususkan, ya, hal-hal yang dikhususkan untuk perempuan. Berarti itu adalah isim muannas. Contohnya apa? Haid. Ya, tidak ada laki-laki yang haid. Berarti haid adalah isim muannas. Begitu juga hamil, ya. Itu adalah kekhususan perempuan. Kemudian di antara tanda isim muannas juga adalah ada domir yang kembali kepadanya, domir muannas. Kemudian isim mausulnya itu isim muannas. Domir itu kata ganti. Kata ganti. Ya. Dia, mereka. Ya. Dia, mereka, kamu, saya. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Jadi misalnya ada satu kata, kemudian kata gantinya itu menunjukkan domir muannas, berarti kata itu adalah isim muannas. Ya, walaupun tidak ada tamar butuh di akhirnya dan dia bukan seorang perempuan. Contohnya apa? Contohnya syamsun, matahari. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jadi ada domir muannas yang kembali kepada si syamsun. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Ha, domir muannas. Kembalinya kepada si syamsun. Wal qamari idza talaha. Ya, demi matahari dan waktu duhanya. Demi bulan ketika dia mengiringi si matahari. Ketika ada domir kembali kepada satu kata, domir itu adalah domir muannas, berarti kata tersebut adalah isim muannas. Contohnya apa tadi? Yaitu si Syamsun. Kemudian tanda isim muannas selanjutnya yaitu anggota badan yang berpasangan. Ya. Kaki, tangan, telinga, mata. Ya. Jadi itu adalah isim-isim muannas. Rijlun, kaki. Ya. Berarti rijlun adalah isim muannas. Yadun, tangan. Tangan ada berapa? Ada dua. Berarti tangan adalah yadun isim muannas. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Pembagian isim berdasarkan jenisnya. Jadi ada dua. Ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Jadi ini penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara isim mudzakkar dan isim muannas, karena nanti dengan tanda-tandanya ini, ya, tanda-tandanya ini kita bisa memastikan ini isim mudzakkar atau isim muannas. Ketika kita mengetahui itu, maka kita
bisa mengetahui ya domirnya yang pas, apakah dia domir untuk mudzakkar, kata gantinya untuk laki-laki atau untuk perempuan, untuk isim mudzakkar atau isim muannas. Begitu juga berkaitan dengan fiilnya nanti, ya. Begitu juga nanti hal-hal yang terkait dengannya, seperti sifat. Jadi kalau sifat dia biasa mengikuti yang punya sifat. Kalau laki-laki sifatnya sifat laki-laki. Kalau perempuan sifatnya sifat perempuan. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui jenis isim. Jadi ada dua, isim mudzakkar dan isim muannas. Paham insyaallah Bapak Ibu-ibu ya, Ustadz Ustadzah semuanya ya. Hafizakumullah jami'an. Semangat insyaallah ya. Ini masih kita sekitar setengah jam ya, kurang lebih atau 40 menit. Masih ada waktu. Kita lanjutkan. Isim berdasarkan umum dan khusus. Ta'yin, tertentu atau tidak tertentu. Ya, terbagi dua. Jadi ada isim itu tertentu, jelas dia bendanya. Ada isim itu tidak jelas yang mana bendanya, barangnya yang mana. Jadi yang jelas itu disebut dengan isim ma'rifah. Yang tidak jelas bendanya nah, itu disebut dengan isim nakirah. Jadi isim ma'rifah itu jelas bendanya. Ya, Muhammad. Muhammad adalah isim ma'rifah karena menunjukkan nama seseorang. Ya, menunjukkan nama seseorang. Jadi yang punya nama itu tahu kita namanya eh, mana orangnya, mana barangnya, apanya, bendanya tahu kita karena namanya jelas. Hadza ini adalah menunjukkan satu benda yang jelas. Ini isim isyarah, kata tunjuk, ya, menunjukkan suatu. Ini, itu adalah jelas. Huwa, dia, itu juga adalah jelas. Ya. Adapun isim nakirah misalnya rajulun, seseorang. Nggak jelas siapa namanya, yang mana orangnya, yang penting seseorang. Atau seorang laki-laki. Yang mana, siapa namanya, di mana rumahnya, yang mana orangnya. Siapa dia, nggak tahu. Imro'atun, seorang perempuan. Itu nakirah, tidak tertentu orangnya. Seorang perempuan. Siapa dia, yang penting seorang perempuan. Kitabun, satu buku. Yang mana bukunya tidak jelas. Tapi kalau dikatakan hadzal kitab, buku ini, nah, itu adalah ma'rifah. Hadzal rajul, laki-laki ini jelas. Hadhil mar'ah, perempuan ini jelas. Ya. Jadi ini pembagian isim berdasarkan umum dan khusus atau tertentu atau tidak tertentu. Kemudian pembagian isim berdasarkan perubahan di akhir katanya. Ya. Maka isim itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah, tetap dia. Yang bisa berubah disebut dengan isim mu'rab, dan itulah yang mayoritas, dan yang tetap disebut dengan isim mabni, itu adalah sedikit. Ya. Yang banyak itu adalah isim yang bisa berubah di akhirnya. Ya. Zaidun, zaidan, zaidin. Muslimun, musliman, muslimin.
imro'atun, imro'atan, imro'atin. Ada yang tidak bisa berubah di akhirnya. Apa contohnya? Hadza, ya, hadhihi. Dia tetap hadhihi, sekali hadza tetap hadza. Alladzi, dia tetap alladzi. Tidak bisa menjadi alladza, tidak bisa menjadi alladzu, ya, dan seterusnya. Itu adalah pembagian isim berdasarkan perubahannya. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ya. Jadi ini penting ketika nanti ada huruf jar misalnya. Ya. Ada huruf jar, huruf yang menjadikan isim itu kasroh atau majrur. Ya. Fil masjidi, hada masjidun, ra'aitu masjidan, jalastu fil masjidi. Ya, bisa masjidun, masjidan, masjidin. Berarti itu adalah isim mu'rab, bisa berubah. Ada nanti isim yang tidak bisa berubah walaupun ada huruf jar di awalnya, dia tetap, ya. Apa misalnya hadza, masuk huruf jar sebelum hadza. Fi hadzal masjid, fi hadzal masjidi. Jadi hadza tetap hadza walaupun diawali dengan huruf jar. Tidak bisa hadza menjadi hadhi, fi hadhi. Ya, ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwa isim itu ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Ya. Jadi yang secara umum yang banyak itu isim itu bisa berubah. Tapi ada isim-isim yang tidak bisa berubah, yaitu isim mausul, alladzi, yang isim mausul itu artinya dalam bahasa Indonesia yang, ya, yang beriman, yang mulia, yang datang, alladzi, ya, alladzi jaa abuhu, yang datang bapaknya, alladzi faza fil musabaqah, yang menang, yang beruntung dalam pertandingan ini. Jadi isim mausul itu tidak bisa berubah. Kemudian isim domir, kata ganti, ya, kata ganti orang, orang pertama, ana, saya, anta, kita, nahnu. Kata ganti orang kedua, anta, kamu, anti, kamu perempuan, antum, kalian, antuma, kalian berdua. Ya, kata ganti orang ketiga, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan. Jadi kata-kata ganti ini atau isim domir namanya, istilahnya itu adalah termasuk isim-isim yang mabni, tidak bisa berubah. Ya, dia tetap, sekali hadza tetap hadza, sekali zaka tetap zaka, ya, sekali alladzi tetap alladzi. Ya, isim mausul, isim domir, isim isyarah, itu adalah diantara isim-isim yang mabni. Kita lanjut macam-macam fiil. Ya, macam-macam fiil. Secara umum fiil itu dilihat dari waktunya. Dari segi waktu fiil itu ada 3. Fiil madhi, yaitu yang kata kerja lampau, yang menunjukkan perbuatan atau kejadian peristiwa
yang sudah lewat, fi'il madhi. Ya, sudah makan, sudah minum, sudah duduk, sudah tidur, sudah belajar, sudah kenyang. Itu semuanya adalah fi'il madhi. Ya, kata kerja lampau. Fataha, kataba, qara'a, ya, syabi'a, ya, nama dan seterusnya. Fi'il mudhari, ya. Fi'il yang kedua ditinjau dari segi waktunya adalah fi'il mudhari. Fi'il madhi itu waktu lampau, fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Ya. Fi'il mudhari yufidul hal wal mustaqbal. Fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Yaftah, membuka, sedang membuka. Sayaftah, akan membuka, mustaqbal. Kemudian fi'il yang ketiga adalah fi'il amar, perintah. Ya, bukalah, makanlah, pergilah, tidurlah. Fi'il amar ini ya, adalah perintah melakukan satu pekerjaan perbuatan yang akan datang. Berarti fi'il madhi itu waktunya sudah lewat, fi'il mudhari waktunya sedang dilakukan atau akan dilakukan, fi'il amar waktunya itu perbuatan itu akan dilakukan. Ya, akan dilakukan sesudah perintah tersebut. Fi'il madhi itu kata kerja menunjukkan peristiwa yang sudah lewat, ya, huruf akhirnya itu fathah biasanya. Ya. Doroba, fathah. Kharaja, kataba, qatala, qatafa, nadhara, fathah. Akhirnya fathah. Ya. Fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan sedang atau akan. Dia biasa adalah dhammah. Yansuru, yadribu, yaktulu, ya, yanzuru, yaknusu, yantadhiru, yashrobu, yakulu. Itu fi'il mudhari, biasa dia marfu atau dhammah. Kemudian fi'il amar menunjukkan perintah dan biasa sukun akhirnya. Huruf akhirnya itu sukun. Iqra, ishrab, idrib, uqtul, iftah, unzur, ya, ishrab, ijlis, uktub, asri' dan seterusnya. Itu adalah fi'il-fi'il amar. Baik, coba kita sekarang lihat teks bahasa Arab yang ada di layar. Berdasarkan tanda-tanda isim yang tadi kita jelaskan, mungkin kita bisa sama-sama melihat teks bahasa Arab ini. Coba kita sebutkan yang mana isim dulu. Yang mana isim? Coba silahkan Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, ya, kita sama-sama murojaah. Yang mana di sini isim dulu? Coba kita cek berdasarkan tanda-tanda isim tadi. Ada huruf jar di awalnya, atau ada alif lam, atau ada tanwin, atau ada idhofah, ya, atau ada huruf nida. Tafadhal. Ini adalah muqaddimah dari
kitab matan takrib, ya, matan fikih, kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, matan Abi Suja. Yang Ini mana maksudnya isim? kita apa Ustaz? Ya, Kita coba. kita lihat yang mana saja isim dan kita sebutkan. Kita identifikasi yang mana di Alhamdulillah. sini. Ya, satu. Kenapa Karena dia ada isim? Coba, alhamdulillah, kenapa alif. dia isim? Karena ada alif lam. Ya, bagus. Selanjutnya, apalagi isimnya? Allahi. Allah. Kenapa dia isim? Sebelumnya harfun jar. Ada huruf jar di awalnya. Bagus. Apalagi? Robbil. Robbi itu isim atau fiil? Isim atau Isim. fiil Rob? Kenapa dia isim? Ada nggak tanda isim yang kita sebutkan tadi di situ? Dia idofah Karena dia idhofah. Santi. Al-alamin. Al-alamin isim atau fiil? isim. Isim. Kenapa dia isim? Ada alif lam. Karena ada alif lam di awalnya dan juga dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Wa ini kata apa ini? Kata Fiil huruf wa. huruf. Huruf. Yaitu disebut dengan huruf A. Huruf A. Atof. Huruf atof. Sallallahu. Sholla. Sholla ini isim, fiil atau huruf? Fiil. Fiil. Kenapa dia fiil? Apa tanda fiilnya? Apa tanda fiilnya? Coba dilihat tanda fiil. Apa saja? Apa tanda fiil di sini? Ya? Menunjukkan makna fiil. Menunjukkan makna fiil atau bentuk fiil. Jadi makna fiil, bentuk fiil itu adalah tanda fiil. Sholla, apa artinya sholla? Bersolawat. Bersolawat berarti kata kerja. Allahu. Allahu itu isim fiil huruf. Lafzul jalalah. Isim. Apa tanda isimnya? Ada alif. Ada alif. Alif lam. Ala isim fiil huruf. Ada huruf. Huruf. Apa tanda hurufnya? Jar. Tanda hurufnya apa? Huruf jar. Jar. Santum. Karena dia huruf jar. Apa tanda hurufnya? Karena dia tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda isim dan tanda fiilnya. Sayyidina. Sayyid. Isim fiil huruf. Isim. Apa tanda isimnya? Ada huruf jar di awalnya. Ala. Apalagi tanda isimnya? Sayyidina. Sayyidi. Idhofah. Karena sayyidi mudhof. Nah itu mudhof ilaih. Muhammadin. Isim fiil huruf. Isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin. Satu. Apalagi tanda isimnya? Setelah mudhof ilaih. Tanda isimnya apalagi? Maknanya makna Isim. Mana isim? Karena dia nama orang. Nama kata benda.
Ya, bentuknya juga bentuk Bentuk isim. Muhammad. Ya, itu bentuk isim, bukan bentuk fiil dan bukan bentuk huruf. Jadi dari situ kita tahu Muhammad adalah isim. An-Nabi. An-Nabi. Apa itu isim Nabi. fiil huruf? Isim. Isim. Apa tanda isimnya? Ada alif lam. Ada alif lam di awalnya. Begitu juga dari segi maknanya, kemudian dari segi bentuknya. Wa Wa. isim fiil huruf. Huruf. Huruf yaitu huruf Huruf atof. atop. Ya. Alihi isim fiil huruf. Alihi. Isim. Ya isim. Ali. Isim. Isim. Apa tanda isimnya? Ali. 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 Alu Syekh. Alu Alu Muhammad. Syekh. Idofah. Alu. Idofah. Idofah. Karena dia mudhof. Mudhof. Ya. Berarti hi di sini juga adalah isim karena dia mudhof ilaih. Karena yang bisa jadi mudhof dan mudhof ilaih adalah isim. At-tahirina. At-tahirin isim fi'il huruf. Tahirin. Isim. Isim. Tanda isimnya Alif Alif lam. alif Alif lam. lam syamsiah. Baik. Ada alif lam. Kemudian apa lagi tanda isimnya? At-tahirin. Orang-orang yang suci. Apa tanda isimnya lagi selain alif lam? Idofah. Dia tidak idhofah karena dia bukan mudhof dan bukan mudhof ilaih. Ya, at-tahirin ini dia nanti Tahirin. pembahasannya ke sifat ya. Itu maksudnya ke sifat dari keluarga Nabi. Suci-suci ya, orang-orang yang suci. Nah, tanda isimnya pertama tadi ada alif lam, yang kedua maknanya, makna isim ya, yang suci. Itu bukan makna fiil. Kemudian bentuknya juga adalah bentuk isim. Ya. Insya Allah nanti pada pertemuan pekan depan kita akan bahas ini. Ya, tasrif. Ya, di situ nanti ada isim fa'il. Ini adalah bentuk isim fa'il atau hirin. Ya, jadi dari segi maknanya, dari segi bentuknya, kemudian ada alif lam, itu kita bisa memastikan tohirin adalah kata isim. Wa itu juga adalah huruf atof. Wa sahabatihi. Wasahbatihi. Sahabatihi itu adalah isim fil huruf. Isim. 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 Setelah Apa tanda isimnya? huruf jar. Tanda isimnya apa? Huruf Idhofah. idofah. Ya. Dan sahabat Nabi. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Ya. Jadi dari segi idhofah kita tahu ini isim, kemudian dari segi makna dan dari segi bentuk. Sahabatihi itu adalah mudhof ilaiha. Mudhof ilaih. Ajma'in isim fi'il huruf. Ajma'in. Isim. Bagaimana kita tahu ajma'in itu isim? Dari makna dan bentuknya. Dari makna dan bentuk. Jadi tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lam, tidak ada idhofah. Dari Ya. makna. Tapi kita bisa mengetahui itu adalah isim dari segi makna dan dari segi bentuknya. Dari kata alhamdulillah sampai ajma'in, yang manakah yang paling banyak? Isim fi'il huruf. Isim. Gitu. Isim. Yang paling banyak kedua apa? Fi'il atau huruf? Huruf Ya. Ada huruf jar, ada huruf atop. Yang paling sedikit adalah Fi'il. Ada berapa fi'il dari alhamdulillah sampai ajma'in? Satu. Satu. Cuma satu ya. Sholla. Ya. Sholla.
Nah, cuma satu ya. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa isim itu mayoritas dalam satu kalimat ya. Itu mayoritas. Kemudian huruf, kemudian fiil. Ya, yang paling banyak adalah isim, kemudian huruf, kemudian fiil. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan dari apa yang sudah dibahas atau dari yang kita share ya. Ada PDF yang kita share mengenal kata ya. Baik itu dari PowerPoint maupun dari Word. Ya, Word yang dirubah jadi PDF. Atau dari yang kita bahas tadi ya. Ini selebihnya ini jadi PR lain ya. Ya, dari qala al-qadhi Abu Syuja. PR-nya adalah coba mengidentifikasi mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya, dari qala al-qadhi sampai wa bi ibadihi latifun khabir. Ini PR-nya adalah mengidentifikasi mana isim, mana fiil, mana huruf, serta menyebutkan tandanya. Ya, kenapa dikatakan ini isim? Kenapa dikatakan ini fiil? Kenapa dikatakan ini huruf? Jelas ini PR-nya ya. Dan PR-nya ini diharapkan selesai berapa hari kira-kira. Dan nanti dikirim di grup lah. Ya. Berapa hari kira-kira? Ustadz, ustadzah, bapak ibu semuanya, ikhwan akhwat, 2 hari, 3 hari. Berapa hari kita sepakati? 3 hari Ustaz. 3 hari. Ada usul lain, pendapat lain? Jadi tugasnya 4 hari Ustaz. 4 hari. Ya, mengidentifikasi mana di sini, mana isim, mana fiil, mana huruf, serta sebutkan alasannya. Kalau disebutkan ini adalah isim, kenapa isim? Karena tandanya ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 3 atau 4 hari kita sepakati. Sepertinya cuma 2 pendapat, kita ambil yang mana Ustaz? Ustaz. Ya. Coba agak diulang di mudhof ilaih Ustaz, agak kurang paham sedikit di bagian kayak wa ala apa itu tadi wa alihi ya atau yang lain gitu. Ya. Sebenarnya itu ke maknanya atau ke orang bisa juga berarti Ustaz. Ya, kepunyaan orang gitu ya. Iya. Jadi mudhof dan mudhof ilaih ini gabungan 2 kata, gabungan 2 isim yang dia bisa maknanya adalah menunjukkan milik, ya, bisa menunjukkan waktu atau tempat. Jadi kalau wa alihi keluarganya, ini berarti menunjukkan milik. Ya. Oke. Kemudian contoh lain misalnya Rabbul Alamin. Rabb sekalian alam. Pemilik semesta alam. Ini juga menunjukkan idhofah ini, mudhof ilaih ini menunjukkan kepemilikan ya. Rabbul Alamin. Rabbnya sekalian alam. Sekalian alam. Pemiliknya. Abu Syuja, Abu Hurairah, Abu Muhammad, Abu Mudhof, Syuja, mudhof ilaih. Ya. Anaknya si Ahmad. Ya, bapaknya Syuja, bapaknya Muhammad, bapaknya Hurairah. Ini menunjukkan apa? Kepemilikan juga, bapaknya, ya, miliknya. Ya, jadi itu biasanya seperti itu.
Baik, Ustaz. Rumahnya Bu Haji, ya, rumahnya Bu Haji. Hada baitu al-hajjah, baitul hajjah fulaniyah. Ya, baitul Ya. hajjah, baitu mudhaf, al-hajjah mudhaf ilaih. Aja. Ya, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Itu juga menunjukkan kepemilikan. Ya. Baik. Ada Kenapa lagi dia yang ya. apa Ustaz? Baitu haja baitu al-hajj. Kenapa Ya. baitu dia? Kenapa dia marfu? Oke. Ini akan kita bahas di pertemuan ketiga nanti ya. Di i'rab pertemuan ketiga itu. kita akan bahas supaya nggak pusing kawan-kawan. Mungkin ada yang kawan-kawan yang baru pertama. Udah ngembul Ustaz. Ya. Itu nanti di pertemuan ketiga, akhi, sabar akhi ya. Di pertemuan kedua besok pekan depan kita bahas insyaallah tentang tasrif, bentuk-bentuk kata, bentuk-bentuk fiil. Kemudian pertemuan ketiga kita bahas insyaallah tentang perubahan ya. I'rab. Perubahan i'rab. Ya, kenapa hadza baitu, kenapa dia marfu. Ya. Awan, Ustaz. Ya. Dengan apa pengertian huruf, Ustaz? Huruf. Huruf adalah gabungan dari beberapa huruf hijaiyah yang membentuk satu makna ketika digabungkan dengan fiil atau isim. Dia tidak bisa berdiri sendiri, Ustaz. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia maknanya ada tapi tidak jelas. Contohnya di. Apa artinya di? Nggak tahu kita. Tapi ketika digabung di rumah, berarti kita mengetahui bahwa di ini menunjukkan posisinya itu di rumah. Ala ke ya. ala. Ya. Alal bait. Ke masjid. Syukran, Ustaz. Afwan. Nanti untuk sedikit menjawab yang ditanyakan Akhi Hendra tadi di PDF yang kita share sore tadi, itu ada di halaman ke-18, itu rumus susunan kalimat dalam bahasa Arab. Itu bisa antum baca-baca, Akhi. Ya, rumus susunan kalimat dalam bahasa Arab itu mirip dalam bahasa Indonesia, SPOK. Ya. SPOK, subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan, dan tambah satu lagi preposisi. Preposition. Ya. SPOK PR, preposisi. Jadi dalam bahasa Arab juga mirip seperti itu. Jadi ini enaknya bahasa Arab. Beda dengan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris terbalik-balik. Seperti sifat misalnya kan. Ini rumah bagus. Sifatnya dulu dibuat bagus rumah. Kalau dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia. Rumah bagus. Baitun jamil. Masjid besar. Masjidun kabir. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris terbalik-balik. Jadi ini mudahnya bahasa Arab. Insya Allah optimis kita bisa ya memahami dan mudah membaca Arab gundul ini. Jadi ada rumus dalam bahasa Arab ini, rumus kalimat SPOK. Jadi subjek predikat dalam bahasa Arab itu biasanya itu marfu atau dhammah. Dibaca u. Marfu atau u. Gitu akhi ya. Hada kitabun. Hada itu sebenarnya marfu. Kitabun itu juga adalah marfu dhammah. Ya, antum baca itu akhi, objek dan keterangan itu biasa mansub, patah. Dan preposisi itu majrur kasroh. Ini rumusnya insya Allah kalau antum baca-baca ini, insya Allah mudah. Nanti ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita, ya nanti rumus kita, intinya rumus yang kita bahas itu adalah
3234. Itu rumus yang kita maksud di pelatihan ini ya. Rumusnya itu 3234. 3 itu adalah kita mengetahui jenis kata, isim, fiil, huruf. Kemudian 2 itu bentuk kalimat. Ini kalimat apa? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Kemudian 3 itu kita mengetahui ini posisi kata dalam satu kalimat. Posisinya sebagai apa? Sebagai subjek, predikat, atau sebagai pelengkap. Kemudian yang terakhir 3234, 4 itu adalah i'rabnya. Dia marfu' atau mansub, majrur atau majzum. Inilah yang menjadi inti pembahasan kita, insya Allah 6 pertemuan ini mengacu ke sana nanti insya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Oke Pak Ustadz. Tapi jadi kita ada grup ikhwan, insya Allah yang mungkin masih mengganjal bisa antum tanyakan di grup atau di pertemuan yang akan datang juga bisa. Dan kita berharap PR dan tugas yang kita berikan tadi bisa dikerjakan dan dikirim selambat-lambatnya 4 hari ke depan ya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Ditulis lagi Ustaz. Iya ditulis ya, ditulis bisa tulis tangan, nanti difotokan atau ditulis pakai Word juga bisa, nanti dikirim ya. Jazakumullah khairan. Demikian ikhwan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad ya. Terkait ini Ustaz, apa tadi ya? Muzakkar muannas, ya kan Ustaz? Ya. Nah, misalnya kalau dia namanya misalnya Hindun gitu. Nah, itu dia pakai untuk ininya nanyanya apa ada perubahan gitu lagi Ustaz? Gimana ya bilangnya? Apa misalnya pertanyaan perubahannya atau fiilnya atau apanya? Nah, di fiilnya gitu Ustaz. Misalnya dia seorang yang mana ya? Ya Hindun berarti dia perempuan, berarti fiilnya fiil perempuan. Ja'at Hindun. Ya Ustaz. Kayak Hamzah Ustaz. Kayak di akhir gitu kan beda di akhirnya Ustaz. Ya, Hamzah itu laki-laki, berarti dia pakai fiil laki-laki. Ya sesuai orang berarti Ustaz. Iya, sesuai orang. Oke Ustaz. Sama seperti haid perempuan, walaupun bentuknya bentuk laki-laki. Laki-laki. Ya, khalifah laki-laki perempuan. Khalifah. Laki-laki. Laki-laki Ustaz. Khalifah itu laki-laki, karena itu di bulan Ramadan banyak yang salah mengucapkan itu. Al-Khalifatul Ula, betul atau salah? Khalifatul Ula. Nah ini bagi yang sudah belajar Nahwu Shorof aja ya. Bagi yang belum nggak usah didengarkan. Ya, jadi itu yang betul Al-Khalifatul Awal. Al-Khalifatul Awal. Khalifah itu laki-laki. Yes, sifatnya harus laki-laki. Al-Khalifatul Awal. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik ikhwan, demikian mungkin. Barakallahu fikum jami'an. Lebih dan kurang mohon maaf, yang belum jelas nanti bisa ditanyakan di grup atau di pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Kita ucapkan ya. Syukran wa jazakumullah. Bisa dikirim nanti Bang. Insya Allah nanti rekaman kita kirim. Tugas Ustaz. Ya, insya Allah kita kirim nanti semuanya ya. Kita ucapkan kepada Ustadz jazakumullah khairan, dan kita harapkan kepada semua peserta ya untuk menyelesaikan tugas yang dikasih Ustadz tadi, dan tugasnya alhamdulillah tidak banyak ya. Nanti akan kita kirim juga tulisan Word-nya, atau langsung kita kirim ke grup saja ya.
bisa dipindahkan ke komputer atau tulis ulang di kertas. Jadi Ustadz dan Ustazah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita baca dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.